Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Ananda Rizky dari kelompok 6 Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Saya akan meresum materi PBAK pada hari pertama. Di sini saya meresum hanya 2 materi. Materi pertama tentang wawasan akademik yang disampaikan oleh Wakil Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, bidang akademik Profesor Dr. Umi Sumbubah MAG. UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki 7 fakultas, diantaranya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Humaniora, dan juga Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, serta juga ada Pascasarjana. Dengan 15 program seperti itu, sehingga semua program studi yang ada di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, baik level S1, S2 maupun S3, ada 46. Berdasarkan roadmap pengembangan atau rencana induk pengembangan UIN Malang akan menuju pengakuan dan reputasi internasional. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri mempunyai hampir 500 mahasiswa asing dari 34 negara berbeda. UIN Maulana Malik Ibrahim juga mendesain kurikulum berwawasan internasional, juga memperbanyak program studi yang tersertifikasi internasional dan terakreditasi internasional. Upaya-upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong dosen dan juga mahasiswa untuk melakukan publikasi dan proceeding internasional maupun jurnal internasional. Mahasiswa nanti akan melakukan riset yang untuk kompetisi internasional, di mana karya-karya mereka baik itu pada jurnal nasional kemudian akan menuju jurnal internasional. Jurnal internasional bereputasi sehingga semua karya-karya mahasiswa itu bisa menambah visibility UIN Maulana Malik Ibrahim biar bisa meningkatkan peringkat universitas terbaik di internasional dan nasional. Kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki kelebihan karena UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyelenggarakan pendidikan secara integrasi, di mana pendidikan tinggi yang integratif di dalam memadukan sains dan Islam sesuai dengan visi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Integrasi kelima itu adalah dengan memadukan antara secara kelembagaan memajukan pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren yang bisa disebut Ma'had Al-Jamiyah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab. Dan mahasiswa dibentuk melalui pendidikan di jenjang yang punya pengembangan bahasa asing, baik itu bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Proses pembelajaran atau proses pendidikan dan pengajaran yang biasanya berlangsung sampai 8 semester itu minimal. Kurang lebih ada 150 sampai 160 SKS yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk menempuh S1 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian juga ada tugas akhir lain, kemudian juga ada pengabdian masyarakat seperti PKL dan KKN, adalah praktek kerja lapangan, dan juga ada ujian komprehensif, ujian skripsi, yudisium, dan wisuda. Mata kuliah yang menjadi ciri khas UIN Malang itu meliputi mata kuliah dasar,
kemudian mata kuliah keislaman, mata kuliah bahasa dan agama. Dan matkul antar fakultas itu juga berbeda. Kemudian matkul antar program studi juga berbeda. Untuk sekarang, pembelajaran semester ini sepenuhnya secara daring melalui platform Synchronous atau platform e-learning yang sudah disiapkan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sistem akademi bahwa seluruh mahasiswa harus memprogram kecuali mahasiswa baru yang telah diprogramkan. Jadi nanti baru bisa mahasiswa semester 2 untuk memprogram sistem akademik, di mana harus berkonsultasi kepada dosen penasihat akademik. Dan juga ada UTS dan UAS di setiap semesternya. Dan setiap akhir semester, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi, yang di sana tertera IPK atau indeks prestasi kumulatif. Jadi IPK itu akan menentukan SKS, jumlah SKS yang akan Anda bisa program di semester berikutnya. Kemudian resume materi kedua mengenai wawasan kemahasiswaan yang disampaikan oleh Wakil Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bidang kemahasiswaan Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin MAG. Kampus UIN Malang ini menyediakan berbagai macam fasilitas kegiatan kemahasiswaan, karena para mahasiswa harus menyiapkan secara mental spiritual, karena orang yang memiliki mental spiritual itu ada indikatornya, yaitu ada 3, yaitu pertama, berpikir ilmiah. Mahasiswa harus melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SLTA menuju tingkat perguruan tinggi. Karena itu harus berpikir ilmiah. Mahasiswa harus punya kemampuan untuk berpikir ilmiah yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama. Yang notabene kampus UIN Maliki adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Kedua, selalu berperilaku positif, bukan sekadar punya pikiran, tetapi juga harus berperilaku positif. Sebagai mahasiswa, itu ada indikatornya. Mulai dari gaya bicara, gaya pakaian itu harus sopan. UIN Maliki Malang juga punya sederet unit kegiatan mahasiswa. Ada namanya Symphony Studio untuk radio FM, resimen mahasiswa yang mempunyai bakat di bidang tentara, dan ada UKM di bidang kepramukaan. Hal itu dalam rangka mengembangkan kreativitas mahasiswa, baik akademik maupun non-akademik. Yang bersifat akademik dilaksanakan melalui kegiatan kompetisi-kompetisi ilmiah. Sebagai mahasiswa aktif, kuliah harus juga berinovasi untuk mengembangkan bakat ilmiahnya melalui tulisan-tulisan yang dikembangkan secara maksimal di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, di mana kampus telah memfasilitasinya. Karena itulah pihak kampus mengajak seluruh mahasiswanya agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan intrakampus atau intrakurikuler, ada DEMA dan SEMA. Mereka telah menyelenggarakan berbagai macam kegiatan kemahasiswaan, di mana kegiatan kemahasiswaan itu harus diikuti mahasiswa. Nanti kalau mau lulus S1, dituntut untuk mengumpulkan SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan dalam SKP atau surat keterangan pendamping ijazah, di mana kegiatan perkuliahan atau kegiatan akademik itu harus minimal 250 poin. Kampus juga menyediakan banyak beasiswa
ada beasiswa prestasi mahasiswa. Artinya mahasiswa yang punya prestasi baik tingkat lokal, regional maupun nasional dan internasional memperoleh penghargaan juara, maka itu akan tercatat sebagai poin dalam SKKM. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan telah menyediakan berbagai macam fasilitas bagi mereka yang punya kemampuan penghafalan Al-Quran dan yang punya kemampuan qari'ah juga disediakan fasilitas yang sama. Fasilitas ini juga untuk kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Jika mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi, unek-unek atau pendapat, bisa disalurkan ke kampus lewat DEMA atau SEMA. Kenali organisasi ekstra kampus dan intrakampus supaya termotivasi dan terinspirasi dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh unit-unit kegiatan mahasiswa yang ada di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekian resume materi PBAK hari pertama. Selanjutnya saya akan membahas materi PBAK pada hari kedua. Materi tentang DEMA Universitas. DEMA Universitas sendiri adalah singkatan dari DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Di UIN Maulana Malik Ibrahim, DEMA UNIF adalah organisasi intrakampus yang memiliki dua lingkungan, yaitu lingkungan UNIF dan lingkungan fakultas, dan mempunyai turunan berupa himpunan mahasiswa jurusan atau program studi. DEMA sendiri pelaksana program organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. DEMA memiliki tugas melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati dengan senat mahasiswa universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. DEMA sendiri dibantu oleh Ketua DEMA sendiri dibantu oleh beberapa kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, dan Kementerian Komunikasi serta Informasi. Selanjutnya, materi tentang SEMA, Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. SEMA sendiri adalah singkatan dari Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. SEMA sendiri adalah sebagai wadah aspirasi bagi mahasiswa. SEMA memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi advokasi, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi penganggaran. Tugas SEMA adalah 1. Mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas. 2. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas. 3. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban. Selesai agenda. 4. Memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang. 5. Mengawasi setiap kebijakan atau keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas. 6. Merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang. 7. Mengesahkan peraturan DEMA UIN Malang. Dan terakhir, menjadi mitra kerja DEMA UNIF dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. SEMA sendiri terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Ketua Komisi, anggota komisi, dan staf ahli. Di SEMA memiliki 4 komisi. Komisi A, Advokasi dan Hukum, Komisi B, Organisasi Kemahasiswaan,
Komisi C Administrasi dan Keuangan, dan Komisi D tentang Informasi dan Komunikasi. Selanjutnya materi tentang UKM yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang pertama ada Menwah atau Resimen Mahasiswa, yaitu organisasi yang semi militer yang bisa membuat mahasiswa melatih kedisiplinan dengan pembinaan. Menwah berdiri pada 17 November 1981 dan memiliki cabang lempar pisau, menembak, dan seni bela diri karate. Kedua, Pramuka, organisasi kepramukaan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tiga, KSR PMI yang bergerak di bidang kemanusiaan, kewargaan, dan kemanfaatan di UIN Malang. Yang keempat, PSM GGB merupakan paduan suara yang berfokus pada tarik suara, terutama perpaduan suara yang berdiri pada 2005. Kelima, seni religius digunakan untuk mengembangkan seni Islam, sholawat, gamus, nasyid, qasidah, qari'ah, kaligrafi, MC, dan seni religius berdiri sejak 2000. Teater komedi kontemporer yang bergerak di bidang seni teater sejak 1986 yang mewadai berupa musik, seni rupa, musik, dan lain-lain. Mapala Tursina, organisasi di bidang pencinta alam yang memiliki kegiatan rekreasi, sosial, olahraga, dan ilmiah. Selanjutnya Unior, di bidang olahraga memiliki voli, bola basket, sepak bola atau futsal, bulu tangkis, sepak takraw, tenis meja, dan catur. Kemudian Kopma Padang Bulan, yaitu bidang koperasi mahasiswa yang menampung aspirasi mahasiswa dalam koperasi, di mana ada bidang usaha, public relation, personalia, dan PSDA. Kemudian UKM Komus, komunitas musik Studio 3 yang bergerak di bidang musik dan event organizer. Kemudian ada UKM Taekwondo yang sebenarnya dulu dari Rating UB, kemudian berdiri sendiri di UIN Malang dan bergerak di bidang Taekwondo. Kemudian UKM Jepret Klub Fotografi, yaitu di bidang fotografi dan videografi yang berdiri sejak 1999. Kemudian UKM Simfoni FM yang berdiri pada 15 Desember 1998, merupakan radio komunitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian ada UKM LKP2M tentang di bidang kajian, penelitian, dan pengembangan, berdiri sejak 1 Juli tahun 1999. Dan terakhir ada UAP Inovasi yang bergerak di bidang jurnalistik dan berdiri sejak 21 Maret 1986. Materi selanjutnya adalah materi tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia Tangguh yang disampaikan oleh M. Hasanuddin Wahid M.Hum, anggota DPR RI. Kondisi pandemi belum melandai dan saat ini mulai melandai karenanya ada kebijakan PPKM, walaupun itu berdampak sedikit. Dua kunci sukses lepas dari pandemi ada dua. Pertama, vaksin dipercepat dengan 70% penduduk Indonesia harus divaksin agar terciptanya herd immunity. Kedua, disiplin berprokes. Hal ini dikarenakan tingkat pemahaman tentang COVID dan prokes di desa-desa masih kecil, sehingga perlunya pendidikan tentang prokes di desa-desa. Dampak COVID-19 di sektor ekonomi menimbulkan suatu resesi ekonomi dikarenakan melemahnya daya beli dan hilangnya pekerjaan para masyarakat. Dampak di sektor pendidikan adalah banyaknya anak putus sekolah karena anak harus bekerja, dan ada juga orang tua yang tidak bisa membiayai karena putus kerja. Dan
terjadinya peningkatan kekerasan pada anak dan resiko eksternal seperti pernikahan dini, eksploitasi anak, terutama pada perempuan, dan kehamilan remaja, dan terjadinya penurunan capaian belajar. Kebijakan sektor pendidikan yang harus dibenahi saat pandemi ini adalah bantuan kuota data internet, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, dan rumah sakit pendidikan, serta adanya dukungan kepada relawan mahasiswa dan dosen. Dan juga penting melakukan suatu kolaborasi hexahelix. Ini digunakan untuk meningkatkan sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya di Indonesia yang harus dilakukan oleh berbagai pihak. Peran dan peluang UIN dan PTKIN harus menjadi arus utama pengembangan teknologi digital, link and match dengan sektor industri, menjadi kekuatan socio-teknopreneur, dan harus menjadi epicentrum ajaran agama yang inklusif. Dan untuk menjadikan PTKIN atau UIN menuju bakat university harus ada excellence in research, internationalization, a talented accredited body, quality of teaching, within institutional collaboration. Dan harapannya anak UIN dan PTKIN menjadi generasi unggul, di mana unggul dalam keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, dan kesalehan dan peduli sosial. Materi selanjutnya adalah materi tentang moderasi beragama dalam Indonesia yang disampaikan oleh Dr. Anjas Haji Basri MA PhD, dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Akhir 90-an hingga sekarang susah untuk membedakan yang mana berislam dengan yang berArab, karena orang dinilai dari simbol-simbol yang menempel. Bahkan setelah Perang Dingin hampir hancur semua ideologi, di mana orang saling membanggakan masing-masing simbol agama mereka sendiri. Jadi, manusialah juga yang memberi label dan simbol itu sendiri. Variasi atribut Islam itu ada dua arus besar, dari Sunni Islam dan Syiah Islam. Kemudian ada labeling sosiologi, yaitu Islam Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstrim, dan teroris. Dan ada juga the most contemporary labels, ada dua, yaitu Islam moderat dan Islam Nusantara. Apa itu moderasi Islam? Definisi moderasi adalah menurut etimologis wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah yang berkeadilan. Secara terminologis yaitu pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks serta konteks. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? Karena karakter Islam di Indonesia adalah sebagai agama rahmah lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historisitas Islam di Indonesia adalah masuknya Islam ke Nusantara via dakwah dan tidak ada perang sama sekali. Dan karakter masyarakat Indonesia sendiri yang lekat dengan kesantunan dan harmoni, dan memiliki ideologi bangsa Pancasila dan mutu Bhinneka Tunggal Ika. Ada juga isu-isu politik yang berkaitan dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung dan atau tidak, dapat memengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam, seperti konflik Palestina dan Israel, aliansi Arab dengan Barat yaitu Amerika, permasalahan minyak karena ekonomi, terus ada
political despotism, and hypocrisy. Kita sebagai mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki peran, harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Sekian dari saya tentang pemaparan materi PBAK hari pertama dan hari kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.